Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Berjumpa kembali dengan saya Khairul Anwar, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah dari SMP Negeri 1 Donorejo Kabupaten Jepara. Pada video kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi. Ya, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Bisa juga diartikan bahwasanya pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Lalu, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan dengan cara yang pertama, dengan memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, menganalisa kebutuhan belajar murid, brightness, minat, dan profil belajar. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk terus belajar. Melakukan manajemen kelas yang efektif. Yang terakhir, melakukan penilaian berkelanjutan dan refleksi. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Pertama adalah kesiapan belajar, pemahaman awal dan kapasitas murid untuk mempelajari materi, konsep atau pengetahuan baru. Aspek yang kedua adalah minat, membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka sendiri untuk belajar, mendemonstrasikan keterhubungan antar mata pelajaran, dan menggunakan keterampilan atau ide yang disukai murid. Aspek yang terakhir adalah profil belajar murid. Ini meliputi lingkungan, budaya, gaya belajar, kecerdasan majemuk, dan lain sebagainya. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama, mengamati perilaku murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal murid. Yang kedua, review dan merefleksi terhadap praktik pengajaran. Melakukan diskusi dengan guru murid sebelumnya. Melakukan membaca rapor murid di kelas sebelumnya. Dan menggunakan berbagai penilaian formal diagnostik. Strategi yang tepat untuk mendiferensiasikan pembelajaran. Dalam upaya mendiferensiasikan pembelajaran, terdapat beberapa cara. Yang pertama adalah diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang guru ajarkan, seperti materi, konsep, keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Diferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan perorganisasian atau format penyampaian, bukan mengubah atau menurunkan standar. Diferensiasi proses, kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Dan diferensiasi produk, bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid. Hasil latihan, penerapan, dan pengembangan dari apa yang telah dipelajari. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul sebelumnya? Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi yang dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid
Merdeka Belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu filosofi dalam mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi modul 2.1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.